Saudara, Kementerian Kesehatan kini tengah menyelidiki kasus probable hepatitis akut misterius pada anak yang diduga menyebabkan 3 pasien anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan berikut ini kami hadirkan liputannya. Kementerian Kesehatan kini tengah menyelidiki kasus probable hepatitis akut misterius pada anak yang diduga menyebabkan 3 pasien anak di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo meninggal dunia. 3 kasus pasien hepatitis yang ditangani RSCM terdeteksi pada stadium lanjut. Ketiga kasus ini usianya 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Yang 2 tahun itu belum mendapatkan vaksinasi, yang usia 8 tahun baru mendapatkan vaksinasi 1 kali, dan yang 11 tahun sudah mendapatkan vaksinasi. Ketiganya COVID negatif ya. Sementara itu di Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 1 Januari hingga 4 Mei 2022 telah menerima laporan 114 kasus hepatitis di 18 kabupaten di kota Jawa Timur, termasuk salah satunya di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Para pasien menunjukkan gejala jaundice atau penyakit kuning akut yang biasa ditemukan dalam kasus hepatitis stadium lanjut. Namun, Dinkes Jatim mengklaim hingga saat ini belum ada temuan kasus hepatitis akut misterius pada anak. Itu tidak terkait dengan hepatitis virus yang tidak diketahui penyebabnya itu. Sehingga sampai saat ini data 114 kan data Januari sampai Mei. Tapi ternyata sampai hari ini belum ada update laporan dari masing-masing layanan kesehatan terkait dengan hubungan antara 114 itu dengan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Sehingga sampai hari ini Jawa Timur belum ada kasus pasien hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Hepatitis berasal dari hepar atau hati dan itis atau peradangan. Jadi hepatitis secara sederhana adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh bakteri, virus, obat-obatan, alkohol, perlemakan, dan zat berbahaya lainnya. Selama ini kita mengenal 5 jenis hepatitis, yakni hepatitis A, B, C, D, dan E. Namun dalam kasus hepatitis akut pada anak tidak ditemukan penyebab dari 5 jenis hepatitis tersebut. Karenanya hepatitis akut pada anak disebut misterius atau belum diketahui etiologinya. Kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya telah menyerang anak-anak di seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia WHO pertama kali menerima laporan 5 April 2022 dari Inggris Raya, kisaran kasus terjadi pada anak usia 1 bulan sampai dengan 16 tahun. WHO kemudian menyatakan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Sejak resmi dipublikasikan sebagai KLB, jumlah laporan terus bertambah. Tercatat lebih dari 228 probable atau kemungkinan kasus hepatitis akut pada anak dilaporkan oleh 20 negara. Gejala klinis pada kasus yang teridentifikasi hepatitis akut adalah gejala gastrointestinal, yaitu nyeri abdomen, diare, dan muntah-muntah. Sebagian besar kasus tidak ditemukan adanya demam tinggi atau hanya bergejala demam ringan, peningkatan enzim hati, serta sindrom jaundice atau penyakit kuning akut. Dokter spesialis anak konsultan gastro hepatologi RSCM FKUI, Profesor Hanifah Oswari mengimbau orang tua untuk waspada terhadap gejala awal hepatitis pada anak. Bawalah anak-anak kita ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan yang mereka akan memikirkan untuk apakah perlu diperiksa lebih lanjut untuk mencari kemungkinan perjalanannya menjadi hepatitis akut berat yang tadi kita bicarakan. Jadi jangan menunggu sampai gejalanya sampai kuning, jangan menunggu sampai gejalanya lebih berat, karena kalau lebih berat kita menjadi kehilangan momentum untuk bisa menolong lebih cepat. Apalagi kalau sampai sudah terjadi penurunan kesadaran, ini akan membuat dokter hanya sangat kesempatan untuk menolongnya menjadi lebih sedikit lagi untuk menolong anak-anak kita tidak terkena sampai menimbulkan kematian.
Meski belum diketahui penyebabnya, untuk mencegah infeksi ada beberapa langkah awal yang bisa kita lakukan. Pertama, rutin mencuci tangan menggunakan sabun, mencuci seluruh bahan makanan hingga bersih, memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih, tidak bergantian alat makan, menghindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan, dan disiplin protokol kesehatan. Tim Liputan Kompas TV.